Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, anugerah dan pemberian darinya sehingga kita diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ini menjadi wadah kita menuju kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadits yang kita baca masuk bab yang terakhir, bab yang ke-40, Al-Babul Arba'un fi fadilatis sabri inda musibati. Bab yang ke-40, keutamaan sabar ketika ditimpa musibah. Keutamaan sabar ketika ditimpa musibah. Berbicara tentang musibah, sesuatu yang mungkin dalam sudut pandang kita merugikan kita, sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak kita dan dianggap oleh kita merugikan kita, itu musibah. Sebenarnya apabila kita belajar bujur-bujur dan mengkaji riwayat-riwayat hadis, apa garang fungsi atau fadilat adanya musibah? Kalau kita belajar bujur-bujur apa fungsi musibah sebenarnya, insya Allah apabila kita tertimpa musibah, kada lagi beranggap itu kerugian. Di dalam satu riwayat Rasulullah berkata, "Ma usiba 'abdun bi musibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha aw darajatin lam yakun yablughuha illa biha." Rasulullah bersabda, ujar Sidin, "Ma usiba 'abdun bi musibatin." Tidaklah seorang hamba itu ditimpa satu musibah. Tidaklah seorang hamba itu ditimpa satu musibah kecuali karena sebuah dosa yang tidak akan diampuni Allah kecuali dengan ditimpakan musibah. Kecuali karena adanya dosa yang tidak akan diampuni dosa tersebut baginya kecuali dengan ditimpakan musibah, hanya terampuni dosa itu. Au darajatin lam yakun yablughuha illa biha. Atau tidaklah seorang hamba ditimpa musibah kecuali untuk naik pangkat di sisi Allah, yang tidak mungkin inya naik makam, naik pangkat kecuali ditimpakan musibah itu dulu, hanya kawan naik pangkat di sisi Allah.
Jadi musibah itu secara garis besar sebenarnya kebaikannya untuk si hamba yang kena musibah itu juga. Terkadang seseorang kena musibah, rabah berkendaraan contohnya. Rabah. Dikehendaki kada? Kada. Adalah orang berkehendak naik kendaraan, rabah di aspal, lingsak. Kada ada yang berkehendak itu. Tapi rabah. Entah inya menghindari kucing bakajut baluncat ke jalan, entah inya melewati aspal yang ada oli licin, atau entah inya lagi berkendaraan kada behelm, kada berkaca, hidung masuki lalat, rabah, musibah. Tidaklah seorang hamba tertimpa satu musibah, ujar Nabi, kecuali karena adanya dosa padanya yang kada kawa diampuni Allah dengan cara apapun kecuali ditimpakan musibah, hanya habis dosa. Ada perbuatan dosa di masa lalunya, nah mungkin itu kada bakal diampuni Allah Ta'ala kecuali dengan inya ditimpakan musibah lo. Disakiti dulu di dunia sebagai bentuk mengganti akan dosanya yang pernah digawi, sehingga ketika meninggal bersih. Itu sebutin. Yang kedua, atau sebab Allah hendak menaikkan pangkatnya, naik makam di sisi Allah, semakin menjadi orang yang muqarrab, didekatkan di sisi Allah. Caranya kada ada cara lain, tangganya satu-satunya naik pangkat, inya ditimpakan Allah musibah. Setelahnya hanya inya sabar, lalu naik pangkat inya. Kalau pian memahami musibah dengan sudut pandang gaya ini, musibah jadi indah. Bisa sampai pian pada satu titik ketika kena musibah, nang pian ucap bukan aduh sakit ini, atau nang pian ucap bukan kalimat-kalimat nang merengek uma kada, tapi pian sampai pada satu titik ketika kena musibah malah berucap alhamdulillah. Itu orang-orang yang paham arti musibah itu. Dari yang kecil-kecil jer ulun semalam, batis tangtup meja musibah, sakit, nyinyir batis, alhamdulillah. Kopi panas terbalik, kena paha, dianak di meja panas, alhamdulillah. Karena paham tidak ada satu musibah itu ditimpakan kecuali ada manfaat. Asal kuncinya bab 40 ini sabar. Kuncinya itu, kalau pian hendak menjadi pengampunan dosa, sabar ketika ada musibah. Kalau pian hendak menjadi itu satu tangga supaya naik pangkat di sisi Allah, sabar ketika ditimpa musibah. Tapi kalau kena musibah kada sabar, kada ikhlas, kada ridha, banyak mencari kambing hitam. Pahamlah mencari kambing hitam. Imbah raba berkendaraan nang disalahkan apa? Aspal. Nang disalahkan perusahaan kendaraan. Dasar ini Honda maulah kendaraan kada bagus, soknya rabah aku. Atau nang disalahkan macam-macam, tukang bengkel atau tukang ban. Ini bannya selip kada bagus ini. Karet mana gerang nih? Di mana gerang memantatnya? Artinya kada sabar, hendak memuaskan hati supaya kada sangka mencari-cari orang lain disalahkan, kada sabar itu. Kalau kena musibah kayak itu, yang pian dapat sakit wara. Tapi kalau sabar, bisa jadi pengampunan bagi dosa yang kada kawa diampuni kecuali karena musibah dulu, atau naik pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Intinya tadi sabar. Hadis pertama, qala Nabi alaihi assalatu wassalam, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna itu
kesabaran yang sempurna itu terletak pada benturan pertama. Kesabaran yang sempurna itu terletak pada benturan pertama. Wah, apa tuh? Karena dijelaskan. Kesabaran yang sempurna itu terletak pada benturan pertama. Apa maksudnya? Dengarkan. Kesabaran yang sempurna. Apa maksud kesabaran sempurna? Yang paling gana pahala sabarnya. Ingatkan, paling gananya pahala sabar itu pada benturan pertama. Itu maksudnya. Apa yang dimaksud benturan pertama? Imbah kena musibah, di waktu yang sama inya langsung sabar. Kada hamuk, langsung inya menyikapi benturan pertama musibah dengan kesabaran. Itu segana-gana pahala sabar, maksud Nabi hadis pertama. Beda hal, hari Ahad inya kena musibah, rabah berkendaraan, habis itu batis tasilahu. Ketika kena benturan pertama rabah, menyanyarik inya hamuk-hamuk. Wah, ini salah aspal. Wah, ini salah kendaraan. Wah, pokoknya hamuk, kada ada kesabaran. Hari kedua sama. Hari ketiga ada yang memusuti. Itu musibah nakai. Ikam harus sabar. Jangan kayak itu. Semua musibah tuh kebaikannya ada di balik itu. Hari ketiga hanya mau sabar. Inggih. Salah ulun hamuk-hamuk. Artinya benturan pertamanya kada langsung sabar. Hari kedua kada sabar, hari ketiga hanya melunak hati sabar menerima, batis sudah tapulas. Sabar aja pulang, tapi hari ketiga sabarnya. Ini pahalanya halus. Kenapa? Mahadang ma'arid dahulu. Memang ada jalan lain, sabar aja paksa. Keterpaksaan di situ jadinya. Tapi ketika inya rabah, pak langsung alhamdulillah, ya Allah mudahan diangkat derajatku sebab musibah ini. Mudahan, tapi syaratnya jangan dicari musibah. Nyatakan musibah itu sesuatu yang merugikan, yang kada dikehendaki. Kada ada niatan biar menggawi hal itu, tiba-tiba terjadi. Tapi kalau dicari, beristilah, nah mana nak jalan aspal yang ada uli. Beristilah pian, berkubang ke situ, duk rabah, bungol kan. Itu penyakit, kada pintar. Musibah hal yang mengenai pian merugikan tapi kada dikehendaki, kada diplanningkan. Ketika benturan pertama langsung sabarnya, langsung mudahan dosa aku tahapus, mudahan sabab musibah ini aku naik pangkat, naik derajat. Atau ketika inya rabah kecelakaan, matanya buta sebelah, wah ngeri lagi tuh. Sampai anggotanya ada yang cacat, kada kawan normal lagi, sebelah ada melihat. Nah, hari pertama langsung sabarnya karena tercucuk apa kapas rabah tentunya. Kalau kamu melihat lagi sebelah, sabar, tidak lain tidak bukan mungkin karena dosa mataku bahari dan ini cara mengampuninya. Atau mungkin dengan sebab mata sebelah ini aku naik pangkat, naik derajat di sisi Allah, diuji oleh Allah dengan bentuk ini. Sabar di hari pertama dan benturan pertama, segana-gana pahala sabar ketika itu. As-sabru inda sadmatil ula. Itu maksudnya. Pahamlah? Bukan mahadang 2 minggu lo mata picak sebelah. Hari pertama kamu, kenapa mataku? Ya Allah, kada kawan lagi aku nonton sinetron. Kada nyaman lagi aku melihat HP. Kada nyaman lagi aku melihat bebinian lalu lalang belenjing. Wah. Kada nyaman lagi aku menonton hal-hal yang kada-kada ini. Wah, mata sebelah picak. Semingguan menggerutu, kenapa takdirku kayak ini? Bah sebulan hanya sabar melunak. Kada ada jalan lain. Sabar sudah dah. Kada ada kawan juga, mata sudah picak, sabar aja. Pahalanya halus benar gitu. Kenapa kesabaran ini kan bukan pada benturan pertama? Paham lah tak?
Sama batislah cacat, imbah kecelakaan atau penyakit dan yang lain. Sabar tuh pada benturan pertama. Itu yang paling ganalnya sabar. Semakin inya berjarak jauh dari benturan pertama, semakin berkurang pahala tuh. Nah ini umumnya kita. Sabar itu ketika sudah kada jalan keluar, paksa sabar. Kada ada lagi nang kau disalahkan, kada ada lagi nang kau ditiwas, muyak maniwas, muyak mencari kambing hitam, muyak menerima keadaan. Sabar aja sudah, ya. Sedikit pahalanya udah. Sedikit. Sudah garing, bolak-balik ke rumah sakit, sabar aja sudah, ya. Hari pertama protes, kenapa aku garing kayak ini? Kenapa sakit? Aku kenapa punya penyakit ini? Kenapa? Semingguan kayak itu. Sebulan hanya sabar ya sudah, musibah dari Allah nenek. Gak halus pahalanya. Madang lawas lah, jadi kamu bujur bersabar, paham. Benturan pertama, hari-hari awal kamu gak ada sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Paham lah? Pahala yang sempurna sabar itu pada benturan pertama. Tapi memang prakteknya sulit. Benturan pertama tuh emosi kita bergejolak. Apalagi kayak kecelakaan. Ada sebab-musababnya, orang meranjah, orang aja kita salahkan. Ya ada. Padahal orang tuh kan kada ada niatan nak meranjah kita. Tapi nya teledor. Kada ada niatan, mana adanya niat meranjah kita juga. Rugi mengganti. Tapi kita yang kena tabrak langsung, wah ikut ganti rugi. Ini kada pintar, mana picak mata. Ada bisa menyupir, mana SIM? Oh, wah, hamukan emosi benar kita. Sedangkan as-sabru inda sadmatil ula. Besaran pahala sabar itu pada benturan pertama. Hadits kedua. Qala alaihi assalatu wassalam, "Lau kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Seandainya sifat sabar itu berbentuk seorang pria, berbentuk seorang laki-laki, gitu. Lakana rajulan kariman, maka ia akan berbentuk sebagai laki-laki yang dermawan, atau pemurah. Seandainya sifat sabar itu berbentuk laki-laki, maka ia akan berbentuk sebagai laki-laki yang pemurah atau laki-laki yang dermawan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin memberi gambaran pada kita akan mulianya sifat sabar. Jangannya sifat sabar itu berbentuk manusia jar sidin. Maka gambarannya adalah seorang laki-laki yang pemurah, baikan. Seorang laki-laki nang kada engken, kada pemalar. Biasanya kita kalau bisi kawan nang pemurah, sugih, kada pemalar pulang. Ketujuh bebari, pian kawan ni kada? Kawan ni merasa rugi kada mengawani pian. Hari-hari nungkarakan nasi padang ni ya. Hari-hari mentraktir kita makan mie bekuhuk, intalu 2 biji. Inya terus membayari, karim, pemurah. Kita ada nung handak nungkar A, nungkar B, inya nungkarakan, karim, pemurah. Orang nang kaya itu biasanya kita kawani kada. Pasti banyak nang loyal ke sidin. Banyak nang beparak, bakawan, diketujui orang banyak. Begitu pula sifat sabar, seandainya berbentuk pria laki-laki, gambarannya kayak laki-laki nang pemurah baikan. Rugi kalau ditinggalkan maksudnya. Sabar sifat yang baik, jangan ditinggalkan. Itu hadits yang kedua.
Hadis ketiga, qala alaihi assalatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bibala'in la dawa'a lahu fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah telah cinta pada hambanya, apabila Allah telah cinta pada hambanya, ibtalahu bibala'in la dawa'alah, Allah akan uji hambanya tersebut, Allah akan uji hambanya tersebut dengan ujian yang tidak ada obat baginya, yang tidak ada obat baginya. Fa in sabara, apabila dia bersabar menghadapinya, bersabar menghadapinya, ijtabahu, maka Allah akan memilihnya, maka Allah menjadikan ia orang pilihan, gitu. Maka Allah akan menjadikannya orang pilihan. Wa in radiya, dan apabila dia ikhlas menerima, ikhlas itu di atas sabar, apabila ia ikhlas menerima akan ujian tadi, istafahu, maka Allah akan menjadikannya, maka Allah akan menjadikannya manusia pilihan yang sangat dicintainya, manusia pilihan yang sangat dicintainya, Mustafa. Nah, ini hadis yang ketiga pulang. Idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah sudah cinta dengan seorang hamba, Allah suka ketujuh dengan seorang hamba, Allah akan ujinya dengan satu ujian. Allah akan ujinya dengan ujian la dawa alahu, yang tidak ada obat baginya. Ibarat ketika Allah sudah cinta lawan seorang hamba, Allah turunkan penyakit pada hamba tadi, nang kada ada obat. Contoh apa? Cacat, kecelakaan tadi, cacat, sampai diamputasi anggota tubuhnya, anggap kada ada obatnya lagi, dah hilang, harus diamputasi karena rusak benar. Kecelakaan ini ramuk batisnya, ranjak traka, toronton kah, atau mobil-mobil lain sampai ramuk anggota batisnya. Artinya diuji dengan ujian la dawa alah, kada ada obatnya kecuali diamputasi. Cacat seumur hidup sampai meninggal. Fa in sabara, apabila ia menyikapi ujian tadi dengan sabar, ma'arid artinya rasa sangkal tuh ada masih. Kenapa batisku hilang apa? Ada rasa sangkal, tapi nya sabar menghadapi, melewati sisa umur dengan batis nang kutung. Sabarnya menerima itu. Tapi sambil ada keberatan nona. Sabar karena nangaran sabar itu ada yang disabari. Apa yang disabari? Perasaan nang
Kacau, kenapa batisku kutung? Kada kawa lagi aku ninjak sapida. Kada kawa lagi aku naik mobil menjejak gas. Kada kawa lagi aku main bola. Kada kawa lagi aku menyipak kucing. Itu salah. Pokoknya ada celetuk di hati nang seakan protes dengan ketentuan takdir. Kenapa? Sabar inya menghadapi gejolak hati tadi, berjibaku hatinya. Sabar. Tetap inya bersabar dengan keadaan itu, ijtabah, Allah akan jadikan inya orang pilihan. Ketujuh, Allah dengan hamba itu sabar dengan apa yang ditimpa. Wa in radiya, ada lagi di atas itu makam, bukan sekadar sabar tapi ikhlas. Kada ada lalu sedikit pun di hati itu i'tirad, betakun, protes sama Allah Ta'ala. Kada ada. Oke, ini kah sudah ketentuan aku? Beginilah berarti aku ini sudah garisannya. Sebelum aku keluar dari rahim ibuku, begini dah skenario yang Allah tulis. Aku di sisa umur ini batis kutung. Lalu menghadapi itu dengan ikhlas, ridha hatinya. Kada ada protes, ridha, ikhlas. Ini di atas dari sabar tadi makamnya. Apa? Istofa, Allah jadikan manusia pilihan khusus yang sangat dicintai oleh Allah. Kada ada lalu gejolak hati, protes, ikhlas, menerima. Beginilah sudah. Sampai meninggal kayak itu, hatinya stabil, menerima, ikhlas. Beginilah sudah takdir Allah, kada kau diapai lagi. Ini jadi hamba Mustafa yang dipilih Allah dan dicintai Allah. Dan ini makam di atas sabar. Ngalih bang, kayak itu tuh ngalih. Suatu saat kena pian, anggap pian kutung. Naudzubillah, contoh. Aku ikhlas di pian. Datang ke kawanan membuli. Empat main bola aja kawanan. Kada melihat kabar ke kutung. Waduh, gini. Timbul protes. Ngajak aja kada kutung, aku empat main. Ada kan timbul hati ulang protes. Itu sabar masih makamnya, belum ikhlas. Kawan yang mahabui. Nah lihatin aku biasa tenang balik ya kawan. Maka freestyle di hadapannya. Kawannya kutung, diajaki. Oh timbul gejolak hatinya. Berarti kan makam sabar masih belum ikhlas, belum ridho. Atau kawanan, coba ipang sanda aku nang hanyar jar. Majaki, sudah tahu kawan kada bebetis. Kamu kutung le ya kawan pulang. Ada pintar kawan. Mas sabar, makam sabar masih. Kalau makam ikhlas, kayak apa? Aku mencoba batisku kali dana. Santai aja. Munang masih makam sabar, tampar dah. Melihatlah, ikan batis sudah. Udah pintar. Wah. Beda dengan makam ikhlas, ridho, dibully apa aja tertawa. Mungkin ini sudah anak diapain? Nah, coba kan mencapai ujung batis kurang bulat nih. Istofa, nangkai itu sabar dan ikhlas menerima, ridho dengan ketentuan, menjadi hamba pilihan yang dicintai Allah, bujur-bujur dicinta hamba kayak itu. Itu contoh kutung, banyak contoh lain, penyakit kak. Ini termasuk takdirnya keturunan yang diabetes. Karena diabetes itu kan biasanya diwaris dari kuitan genetiknya, artinya gula darah dan yang lain. Sabar, ikhlas menerima, bukan sabar, ikhlas, ridho. Beginilah sudah aturan. Aku diciptakan terlahir dari keturunan abahku dari kainya. Memang keturunan diabetes beratan, gak ada kau makan gula banyak. Kalau kau bihimat, aku minum satrup dan ini sudah ikhlas gitu. Kawan mengacari minum satrup, 3 botol. Wah nyaman nih hendak aja. Tak awak ya. Kawan mengacari makan es krim dan lain-lainnya kan kawan. Ikhlas menerima. Penyakit lah, bukan kutung tadi. Atau hal-hal lain gitu nah. Yang mana itu ujian dari Allah. Kalau inya menyikapi dengan sabar, naik pangkat. Atau dengan ikhlas, lebih naik pangkat lagi di sisi Allah. Hadits keempat, qala alaihi wassalatu wassalam, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdal indallah min jur'ati ghaidin qadamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Tidaklah seorang hamba menelan
menaguk, menelan, paham ya? Tidaklah seorang hamba menelan satu telanan, satu tegukan, bisa. Satu telanan atau satu tegukan yang lebih afdal di sisi Allah dibanding telanan atau tegukan menahan amarah yang ia tahan. Lebih afdal dibanding tegukan menahan amarah yang ia tahan semata karena Allah Ta'ala. Ulang. Tidaklah seorang hamba meneguk satu tegukan yang lebih afdal di sisi Allah dibanding tegukan amarah yang ia tahan semata karena Allah. Diumpamakan Nabi dengan tegukan tajarra'a, jur'ah. Kadada tegukan yang lebih afdal di sisi Allah dibanding tegukan luapan emosi yang ditahan karena Allah. Nah, itu maksudnya. Apa itu ghaid? Ghaid itu amarah. Ledakan emosi itu ghaidun dalam bahasa Arab. Pian ini dipancing orang, disambati orang macam-macam. Hirang, lutung, gigi boneng, pala besulah, parut buncit, sambati orang. Memancing emosi kita. Wah, meledak-ledak pian ini. Maka awak tegana apa dan namanya nyambati. Mampu pian menempeleng, mampu. Tapi ledakan emosi pian taguk. Ditahan. Tegukan pahit menahan emosi. Sabar menghadapi manusia yang kada pintar kayak itu. Semata karena Allah pian, bukan kada mampu membalas. Bun plastik itu nyaman aja membalasi itu nah. Tapi pian sengaja tak jihing, ya Allah. Haters. Oh, haters ya. Para pembenci, kasihan Bahiri dengan keadaanku. Aku lebih ganteng darinya. Aku lebih banyak fans. Aku lebih diidolakan para wanita. Wah, kepedean pulangi kamu. Pokoknya menghadapi nang pina menyambati dengan santai, diteguk, luapan ledakan emosi disimpan semata karena Allah. Itu paling afdal tegukan, ujar Nabi. Paling afdalnya sesuatu sabar menghadapi orang-orang nang kada pintar. Para pembenci sabar menghadapi, paling afdalnya tegukan. Artinya paling afdal sesuatu itu. Padahal mampu menghadapi, iya mampu. Banyak ambil parang timpas, ya kan? Bukan kita takutan, mampu aja. Cuman berpikir, bapak menghadapi orang bungo kan gitu. Menghadapi orang bodoh malah ujung-ujungnya kita umpat bodoh. Pian nih, sarjana S2. Ada kakak-anak TK nyambeti pian. Pian balas pintar lah pian. Pintar kan pian? Pian S2. Pendidikan tinggi. Nah menyambeti pian kakak-anak TK. Seorang S2 membalas pian dia. Pian sama bungonya. Bodoh pian menghadapi gitu. Kicauan dari anak TK dibalas. Pian S2, tuha, berumur, berjanggut, bersesengot, tuha, ada dewasa, beranakan pulang. Anak 5 tahun menyambeti pian. Bismillah. Ya karena kan, pian S2, tuha, beranakan sama juga. Bodoh pian. Lihatkan ini berkicau. Kada pintar, kenapa otaknya kada sampai? Pian menghadapi, melawani, sama bodohnya, sama kayak TK, jatuh martabat pian. Nah, itu paham. Tahani, kadang emosi tersulut, apa menghadapi kayak gini. Baik kita ambil pahalanya, sabar aja, serahkan pada Allah Ta'ala.
pahala ganal itu. Mungkin lawan nih sama bodohnya. Nih contoh lain, pian manusia kan punya akal sehat, pian digodai warik, irangan menggoda pian menawaki pisang nah aja. Pernah pian ke daerah Banjar tuh ke Pulau Kembang, tuh ada Pulau Warik situ, dompet genjuntannya oleh warik. Pian manusia punya akal sehat dewasa, warik membuli pian menawaki. Pian pula membalasi, warik juga pian. Sederajat pian lawaninya, apa mah ada pian itu? Sama tadi pian S2, sarjana tinggi pendidikan, bubuhan kanakan TK menyambati pian hadapi balas juga dengan cara ini, TK juga pian, percuma S2 pian. Jatuh derajat. Nah kayak itu tadi, menghadapi nang kayak itu. Sama tadi ujar Nabi, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'indallah min jur'ati ghaidin qadamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, disebut dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah min ahlamil Arab. Muawiyah bin Abi Sufyan itu termasuk seseorang yang paling santun. Artinya ngalih, memancing emosi sidin tuh ngalih. Dan itu terkenal di zaman itu. Lalu ada seseorang yang mana seseorang ini berucap, aku mampu memancing emosinya, pasti sarik kalau aku pancing. Sedangkan Muawiyah itu gubernur jabatannya saat itu, punya jabatan tinggi. Datang orang ini ke hadapan Muawiyah. Muawiyah selaku gubernur, dipercayakan satu wilayah besar. Orang ini sudah paham Muawiyah ini kada kau dipancing emosi, tapi inya yakin kau memancing emosi. Akhirnya di hadapan Muawiyah orang ini berucap apa? Wahai Muawiyah, sungguh pantat ibumu seksi baheno. Sungguh pantat ibumu seksi baheno, menyembati umak sidin, menyembati mamak sidin. Pantat ibumu seksi baheno, aku cinta dengan ibumu, aku pengen mengawini ibumu. Biasanya umum manusia kayak itu sarik kada? Mama pian disambati orang, dilecehkan dengan kata-kata, amuk kita umum. Tapi jawaban Muawiyah apa? Taku jihing sidin. Dzalika sababu hubbi abi laha. Pulan je Muawiyah, bujur oleh karena baheno itu abahku ketujuan sidin. Muawiyah bari orang ni 1000 dinar, bari duit malah si pencaci tadi. Pantat ibumu seksi, aku ingin bersenggama dengannya, jar orang tadi. Mun kita kayak itu, pian diucapkan, mamai kam bungasnya, aku hendak kawinan maikam Pian sarik kada? Sarik kita umumnya. Muawiyah dibalas sidin. Oleh karena bahenol itulah abahku cinta lawan sidin, terlahirlah aku bahasanya. Dengan senyuman menjawab, bahkan diberi duit, ya fulan anak buah beri duit orang aja. Bulik orang tadi kada kawa memancing emosi Muawiyah bin Abi Sufyan, ahlamul Arab. Karena cacian kalau dihadapi emosi kada ada hasil, mengalihi. Pian S2 mah ada pikanakan TK tadi. Muawiyah mampu membalas, gubernur. Mbak penjara sidin selesai bubun kerocok ini menyambati. Cuman ada pini gini kada hasil, bahkan dibalik oleh Muawiyah. Sebab karena ibuku seksi lah, abahku cinta, lalu kawin, lahirlah kami. Nak jawab apa lagi kan? Karena kau jawab lagi, bari duit pulang ya Muawiyah. Tadi ya orang bulik langsung dapat duit. Nah kayak itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang yang jiwanya terlatih menghadapi hal-hal yang memancing emosi. Terlatih, terdidik dengan didikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimun la yastafizzuhu al-ghadab. Orang yang santun, yang pemaaf dan penyabar, kada mudah dipancing emosi. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima ialah
Qala alaihi assalatu wassalam, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah Ta'ala fi ardih. Man hafidhaha naja wa man dayya'aha halaka. Hadits kelima, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah. Sabar itu wasiat. Sabar itu wasiat dari wasiat-wasiatnya Allah. Sabar itu wasiat dari wasiat-wasiat Allah di muka bumi, fi ardihi. Sabar itu wasiat dari wasiat-wasiat Allah di muka buminya. Man hafidhaha, barang siapa yang menjaga wasiat Allah, barang siapa yang menjaga wasiat Allah, naja, ia akan selamat. Wa man dayya'aha, barang siapa yang menelantarkan wasiat Allah, barang siapa yang menelantarkan wasiat Allah, halaka, ia akan binasa. Ia akan binasa. Sabar adalah wasiat dari wasiat-wasiat Allah di muka buminya. Barang siapa yang menjaganya, artinya menggawi, mengaplikasikan sifat sabar pada dirinya, najanya akan selamat. Wa man dayya'aha, barang siapa yang menelantarkan, menyia-nyiakan, artinya kada mau bersabar, halaka, inya akan binasa. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. InsyaAllah artinya pertemuan Ahad akan datang khatam kitab kita ini, dan pertemuan selanjutnya lagi dimulai pembacaan kitab Ihya'ul Maid. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan Allah duduk di majelis ilmu, belajaran ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا بديننا مع القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.